Hai sahabat seri Ratu, kembali lagi pada Ratu. Kali ini ada suatu kesempatan, minggu ini Ratu akan membacakan sebuah prediksi kehidupan, kesehatan, keuangan, atau bahkan hubungan untuk public figure kita di Indonesia. Nah, kali ini kesempatannya Ratu akan membacakan untuk Ria Ricis dan juga untuk Tengku Ryan, ya, yang dimana kabarnya mereka ini sudah berpisah di bulan Mei di tahun 2024. Apa sih pesan yang akan disampaikan untuk Ria Ricis dan juga Tengku Ryan di tahun 2025? Kita mulai saja ya Kak ya, pasti penasaran ya Kak. Sebelum kita memulai kartunya, bantu subscriber channel YouTubeku di Ratu Tarot Indonesia. Kita mulai di kartu kehidupan. Kartu kehidupan ini adalah membaca suatu kehidupan secara global, tergantung situasi yang terjadi pada Ria Ricis dan juga Tengku Ryan, yang dimana dalam segi kesehatannya, keuangannya, hubungannya, apakah yang akan terjadi di tahun 2025 ini ada pesan-pesan yang akan disampaikan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di tahun 2025. Kita mulai di kartunya untuk Kak Ria Ricis dulu. Kak Ria Ricis, aku minta izin ya, aku bacakan untuk kakak dan aku ambil datanya ini dari tanggal lahir untuk Kak Ria Ricis di 1 Juli 1995. Kita mulai ya Kak ya. Pasti penasaran apa sih pesan yang akan disampaikan di tahun 2025 ini untuk Kak Ria Ricis. Ratu akan mengambil kartunya ini menjadi 3, 1, 2, dan 3. Pasti penasaran ya. Kita mulai di kartu pertama. Apa sih pesan yang akan disampaikan di kartu kehidupan ini? Wow, luar biasa. Kartu pertama untuk Karya Ricis ini adalah sebuah pesan yang dimana kepala di bawah, kaki di atas ada koin emas yang dipatuk oleh burung gagak. Si kartu ini memberikan pesan kepada dirimu bahwasannya sudah saatnya kembalikan sebuah keadaan. Ada suatu keadaan yang membuat kamu tuh kehilangan rezekimu, kehilangan keuanganmu. Dan kartu ini memberikan suatu pesan, adanya suatu keadaan yang harus kamu kembalikan. Contoh rasa malas, rasa mengeluh, rasa menyerah, atau rasa ketidakpercayaan diri. Karena di kartu kedua ini menunjukkan sebuah pesan, adanya sebuah petir yang menghancurkan sebuah tower. Kehilangan kepercayaan pada dirimu di tahun 2024. Nah ternyata di tahun 2025 ini untuk Kak Ria Ricis, sudah saatnya kamu harus bisa membangun kembali sebuah kepercayaan minimal pada dirimu sendiri Kak. Untuk melakukan segala apapun aktivitas ataupun kehidupan yang datang dalam hidupmu. Sudah saatnya kamu harus bisa membangun kembali sebuah kepercayaan untuk dirimu. Untuk mendatangkan sebuah keadaan kehidupan yang lebih baik. Gitulah pesan yang disampaikan di kartu kedua. Dan kita lanjut di kartu ketiga Kak Ria Ricis. Ini adalah sebuah pesan yang dimana adanya seorang malaikat yang memegang sebuah gelas di tangan kanan dan juga tangan kiri. Gelas itu mengeluarkan sebuah aliran air dari tangan kanan dan juga tangan kiri. Itu menunjukkan sebuah kepercayaan dan keyakinan terhadap Tuhanmu yang tetap harus berjalan. Karena ada sebuah keyakinan dan kepercayaan ini akan membawakan sebuah jalan yang menuju sebuah kelancaran. Ada satu kaki yang menyentuh air yang sedang tenang. Kartu ini mengajarkan untuk kamu proses sabar itu sangat diperlukan. Sebuah kesabaran ini harus dilakukan pada suatu kepercayaan dan juga keyakinan terhadap Tuhanmu. Sabar itu sangat penting untuk mendatangkan sebuah pelangi. Pelangi adalah sebuah kebahagiaan yang akan berlangsung lama. Atas sebuah bentuk kepercayaan, keyakinan, dan kesabaran yang kamu lakukan terhadap dunia ini, maka kamu pun akan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang akan berlangsung lama. Itulah pesan yang disampaikan di kartu kehidupan untuk Kak Ria Ricis. Semoga bermanfaat. Kita lanjut di kartu karir untuk Kak Ria Ricis. Apa sih pesan yang akan disampaikan di kartu karir ataupun keuangan di tahun 2025 ini? Pasti penasaran ya Kak Ina. Kita mulai saja di kartu keuangan ataupun karir. Inilah kartunya, kita mulai. Dan seperti biasa, aku akan mencoba untuk mengambil kartunya untuk menjadi 3, 1, 2, dan 3. Apa sih pesan yang akan disampaikan di kartu keuangan ataupun karir di tahun 2025 ini? Kita mulai saja pembukaan kartunya. Oh, luar biasa. Ternyata di kartu pertama ini menunjukkan suatu pesan kepada dirimu. Ada sebuah Scorpio yang berdampingan dengan suatu bumi. Buminya berwarna biru tapi ada biru tuanya. Itu menunjukkan ada aja hambatan yang terjadi pada kehidupanmu. Ada aja permasalahan yang terjadi pada kehidupanmu. Dan ternyata ada sesuatu hal yang negatif yang harus kamu hilangkan. Sesuatu hal yang negatif ini terjadi ada dua hal Kak. Yang pertama adalah terjadi pada orang lain.
Dan yang kedua adalah terjadi pada dirimu sendiri karya ricis. Yang dimana contoh terjadi pada orang lain itu adalah sesuatu hal yang toksik ya, yang bermuka dua, yang pura-pura baik, pura-pura manis, tukang ngadu domba, atau ada seseorang yang lain yang membuat kamu jadi kayak berpikir, yang terus memikirkan suatu keadaan itu. Nah, itulah yang harus dihilangkan, diikhlaskan di dalam suatu kehidupan ini. Yang kedua adalah terjadi pada dirimu sendiri. Sesuatu hal yang negatif ini adalah sesuatu hal yang malas, mengeluh, menyerah, mengulur-ulur waktu, menunda pekerjaan, atau menggampangkan segala sesuatu urusannya. Itulah yang membuat menjadikan suatu hambatan dalam kehidupan ini. Karena ada proses yang negatif ini, itulah yang membuat suatu keadaan yang menjadi suatu hal yang menjadi hambatan dalam hidupmu. Itulah pesan yang disampaikan di kartu pertama. Nah, ternyata kita lanjut di kartu kedua. Apa sih pesan yang disampaikan? Luar biasa. Sebuah ombak yang begitu besar, kamu harus tahu ada keadaan yang masih berantakan di dalam suatu kehidupan Kak Ia Ricis. Yang dimana kamu harus punya mindset di tahun 2025 ini sudah harus kamu selesaikan itu semua. Ada hal yang sudah kamu atur dengan suatu keadaan ataupun situasi yang terjadi pada hidupmu. Di tahun 2024 yang dimana sebuah ombak yang harus kamu selesaikan, air itu bisa tenang, ombak itu bisa selesai, maka masalah yang terjadi pun bisa kamu selesaikan. Inilah pesan yang disampaikan, apa yang terjadi di kartu pertama sudah harus kamu selesaikan. Apa yang sudah terjadi pada tahun 2024 sudah harus kamu ikhlaskan. Itulah pesan yang disampaikan di kartu kedua. Kita lanjut di kartu ketiga ya Kak ya. Wow, luar biasa. Pesan yang disampaikan di kartu ketiga ini, sebuah rembulan begitu bersinar, ada sebuah pohon yang menutupi rembulan tersebut. Dan ternyata karya Ricis, apapun yang kamu harapkan, apapun yang kamu inginkan di dalam suatu keuangan karir yang baik, maka semua itu masih bisa kamu raih. Rezekimu gak kemana, sebuah keuangan kamu gak kemana. Untuk di tahun 2024 ini kamu masih bisa mencapai sebuah harapan yang kamu inginkan untuk tercapai dalam kehidupan ini. Itulah pesan yang disampaikan di kartu karya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk karya Ricis. Kita lanjut, coba mungkin dibacakan kartu asmara. Minta izin ya Ayah untuk dibacakan kartu asmaranya. Apa sih pesan yang akan disampaikan di kartu asmara ini? Pasti penasaran. Kita mulai di kartu percintaan untuk kamu di tahun 2025 ini. Apa sih pesan yang akan disampaikan? Seperti biasa, aku akan mencoba untuk mengambil 3 kartu. 1, 2, dan 3. Pasti penasaran? Seperti biasa nih Batu, subscriber channel YouTubeku di Rapu Tarot Indonesia. Kita mulai di kartunya. Luar biasa. Kartunya menunjukkan suatu keadaan yang membuat suatu masih ada terjadi pada masa lalu ya Kak Ricis ya. Di kartu pertama ini menunjukkan suatu pesan yang dimana ada sebuah karakter yang keras kepala dan egois. Ada sebuah keadaan yang egois yang terjadi pada suatu hubungan ya Kak ya. Mungkin ini adalah suatu keadaan yang terjadi pada tahun 2024 ya. Pada seseorang yang pernah menjadi milikmu, yang memiliki sebuah karakter yang egois dan keras kepala. Sebuah karakter ini akan merugikan diri sendiri ataupun orang-orang sekitarnya. Dan kamu harus tahu bagaimana cara nge-treatment di saat adanya karakter yang terjadi pada suatu keadaan di masa lalu. Itulah pesan yang disampaikan di kartu pertama. Dan kita lanjut di kartu kedua. Sesuatu hal kepercayaan yang datang di dalam suatu hubungan di masa lalu kamu di tahun 2024 yang membuat suatu bayangan yang keluar dalam rumah tangga ini. Adanya orang-orang ketiga yang hadir dalam kehidupanmu, yang hadir dalam rumah tangga ini, yang membuat Kak Ria Ricis ini kehilangan kepercayaan. Ada sebuah kepercayaan yang hilang dalam hidupmu, yang apa-apa jadi sekarang udah gak percaya, jadi ada suatu rasa trauma yang terjadi di dalam suatu hubungan asmara. Nah, ternyata sebuah keadaan itu membuat kamu terpisah dalam suatu hubungan. Yang membuat suatu hubungan ini terpisah dikarenakan adanya suatu orang ketiga yang terjadi pada suatu hubungan. Nah, di sini Ratu akan mencoba untuk mengambil kembali 2 kartu di kartu percintaan. Apa sih yang akan harus dilakukan di kartu tahun 2025 ini? Inilah dia pesannya. Wow, luar biasa. Ternyata karya Ricis, apa yang terjadi di kartu pertama, kartu kedua, dan kartu ketiga, inilah yang harus dilakukan untuk karya Ricis. Lupakan sebuah kehidupan di masa lalu, hal yang negatif. Bentuk bayangan adalah sesuatu hal yang negatif, sesuatu hal yang terjadi di masa lalu yang sudah harus kamu lepaskan, lupakan, dan ikhlaskan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan suatu keadaan itu yang bisa menghilangkan sebuah kekecewaan, kemarahan, ataupun sebuah rasa trauma yang terjadi pada kehidupan di dalam suatu hubungan asmara? Ternyata di sini menunjukkan adanya seseorang yang bersujud kepada Sang Ilahi. Memintalah, memohonlah kepada Tuhan.
apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu harapkan, apa yang terjadi untuk diikhlaskan, maka memintalah, memohonlah kepada Sang Ilahi untuk melupakan suatu keadaan di masa lalu. Jika kamu sudah bisa melakukan ini Kak Ricis, maka kamu pun akan menemukan sebuah pasangan yang dimana seseorang memberikan sebuah ciuman, adanya sebuah cinta dan kasih sayang yang datang dalam hidupmu, sebuah pelukan adalah sebuah kenyamanan, sentuhan pipi adalah sebuah kepekaan, seseorang yang memiliki tujuan yang baik, seseorang yang memiliki sebuah tanggung jawab, dan seseorang yang memiliki cinta dan kasih sayang yang akan kamu miliki. Kartu ini adalah pesan siutratnya adalah kamu akan menemukan sebuah pasangan hidupmu yang memiliki sebuah tanggung jawab cinta dan kasih sayang dan sebuah kepekaan yang terjadi pada suatu hubungan. Itulah pesan yang disampaikan di kartu asmara untuk Kak Ria Ricis di tahun 2025. Congratulations untuk Kak Ria Ricis. Apa yang terjadi ini memang harus dilupakan dulu di masa lalu, karena ada suatu hal yang harus kamu lupakan, ikhlaskan untuk mendapatkan sebuah pasangan yang baik, hubungan yang baik, atau bahkan pernikahan yang baik dalam suatu kehidupan. Itulah pesan yang disampaikan di kartunya untuk Kak Ria Ricis. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jangan menyerah. Kita lanjut di kartunya untuk Kak Tengkurian. Apa sih pesan yang disampaikan di tahun 2025 ini untuk Kak Tengkurian? Pasti penasaran? Kita mulai saja ya Kak ya. Kita mulai dibacakan kartu kehidupan. Seperti biasa ya Kak ya. Aku akan mencoba untuk mengambil 3 kartu. 1, 2, dan 3. Sebelum Ratu buka kartunya, bantu subscribe channel YouTubeku di Ratu Tarot Indonesia. Kita mulai ya untuk Kak Tengkurian. Apa sih? Wow, luar biasa. Kartunya ini menunjukkan suatu keadaan yang dimana ada sebuah keadaan seseorang yang sedang melakukan suatu perjalanan di atas tebing langit begitu gelap, dan kamu sedang mencari sebuah pohon di dalam suatu keadaan ataupun situasi salju yang sedang turun, tebing yang begitu tinggi, suatu tebing yang terputus. Dan kartu ini memberikan pesan untuk Kak Tengkurian, ada perjalanan yang salah untuk dilakukan. Jika kamu terusin, maka kamu akan terjatuh. Yang disebut terjatuh adalah suatu penyesalan yang terjadi pada kehidupan ini. Putar arah, putar balik. Ada sebuah pesan yang dimana adanya suatu perubahan yang harus kamu lakukan dalam perjalanan di hidup ini. Jika kamu terusin, kamu akan terjatuh. Dan itu adalah menunjukkan sebuah penyesalan yang terjadi pada kehidupanmu. Itulah pesan yang disampaikan di kartu pertama. Dan ternyata di kartu kedua ini menunjukkan suatu keadaan. Ada sebuah perjalanan yang harus kamu kontrol kembali untuk Kak Tengkurian. Sebuah keuangan yang kamu miliki, yang kamu pegang, yang kamu peluk ini, itu menunjukkan perjalanan di tahun 2025 ini sudah saatnya kamu harus bisa menjadi lebih baik lagi dalam menggunakan keuangan. Karena ada suatu keadaan keuangan yang tidak kekontrol di tahun ini, dan ini menunjukkan suatu keadaan untuk mendapatkan sebuah keadaan kehidupan yang lebih baik. Yang harus dilakukan adalah memperbaiki pada keuanganmu terlebih dahulu. Itulah pesan yang disampaikan di kartu kedua. Dan kita lanjut di kartu ketiga untuk Kak Tengkurian, yang dimana sebuah kuda hitam dan putih, ambisi dan antusiasmu. Apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu harapkan, ada suatu keadaan yang dimana kamu tidak boleh berharap sama manusia. Siapapun yang kamu harapkan untuk mendapatkan sebuah support system, maka bukan terjadi pada seseorang siapapun itu. Kartu ini mengajarkan ambisi dan antusias berada di atas langit, yaitu kepada Sang Ilahi. Kuda hitam dan putihnya berusaha untuk mendekatkan Sang Ilahi Kak. Adanya satu doa, ada satu keinginan dan harapan yang harus kamu sampaikan kepada Sang Ilahi, karena Tuhanlah yang bisa akan membantu sebuah apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan. Itulah pesan yang disampaikan di kartu kehidupan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk Kak Tengkurian. Kita lanjut di kartu karir ataupun keuangan. Apa sih pesan yang akan disampaikan di kartu karir ataupun keuangan untuk Kak Tengkurian? Kita mulai saja ya Kak ya. Seperti biasa, Ratu akan mencoba untuk mengambil kartunya menjadi 3. 1, 2, dan 3. Apa sih pesan yang akan disampaikan di tahun 2025 ini untuk Kak Tengkurian? Kita mulai saja. Di kartunya ternyata sebuah keadaannya ini sama seperti kayak Kak Ria Ricis ya Kak Tengkurian ya. Ada sebuah keadaan yang dimana ombak yang begitu besar ini menunjukkan ada suatu keadaan yang sedang berantakan Kak. Ada suatu keadaan yang masih belum baik-baik saja, baik itu pikiran kamu, keadaan kamu, perasaan kamu, atau situasi dalam suatu keuangan kamu. Yang dimana kamu harus bisa mencoba untuk mengatur sebuah keadaan di tahun 2025 ini. Dan kamu harus punya mindset masalah yang terjadi, ombak yang ada,
sebuah air yang tidak tenang, air itu, ombak itu bisa selesai Kak. Maka permasalahan kamu bisa selesai jika kamu hadapi untuk kamu selesaikan. Jadi ada suatu hal yang harus kamu lakukan di tahun 2025 ini untuk mengatur kembali sebuah keadaan yang berantakan dalam suatu kehidupanmu. Itulah pesan yang disampaikan di kartu pertama. Kita lanjut di kartu kedua. Apa sih pesan yang disampaikan di kartu kedua? Mohon maaf ya Kak ya untuk Kak Tengkurian. Inilah pesan yang harus aku tetap sampaikan, yang dimana kenapa mataharinya ditutup oleh rembulan? Kenapa Tuhan masih bisa memberikan sebuah jalannya, keadaan yang lancar? Dikarenakan ada satu hal yang harus kamu lakukan di kartu kedua ini. Renungkan dan renungkan. Jadi segala sesuatu apapun yang terjadi pada tahun 2024 kemarin, maka ada hal yang harus kamu renungkan. Ada sesuatu hal yang salah untuk kamu sadari dan kamu akan terus berjanji pada kondisi kesalahan itu untuk tidak diulangi kembali. Sebuah keadaan yang terjadi yang membuat kamu harus bisa merenungkan diri. Kata ini hampir sama dengan kata bertobat ya. Jadi bertobat itu adalah sesuatu hal yang bukan berarti sebagai pencuri, bukan berarti ada suatu hal yang membunuh ya. Dan kata ini merenungkan diri adalah mengakui sebuah kesalahan untuk tidak dilakukan lagi dan kamu akan berjanji kepada dirimu dan juga kepada Sang Ilahi. Seperti itu untuk kata Tengkurian yang dimana kamu pun akan mendapatkan suatu keadaan perubahan yang terjadi pada suatu kehidupan. Kita lanjut di kartu ketiga. Ternyata yang direnungkan itu salah satunya adalah di kartu ketiga Kak Tengku. Dan kartu ketiga ini menunjukkan ada bumi berwarna hijau untuk mendapatkan perkembangan, perubahan, kebahagiaan. Yang harus kamu lakukan adalah seseorang yang harus melek. Kamu harus menunjukkan rasa bersyukur kamu kepada Sang Ilahi. Rasa bersyukur itu kan luas banget ya Kak Tengku, yang dimana salah satunya mungkin hari yang paling sering dilakukan adalah rasa mengeluh ataupun menyerah. Nah, dengan kamu menunjukkan sebuah rasa tidak mengeluh dan tidak menyerah, maka itu salah satu bentuk rasa bersyukur yang Tuhan inginkan dalam suatu kehidupan ini. Jadi rasa bersyukur itu bentuknya macam-macam Kak Tengkuria ya. Sesuatu hal yang beramal, bersedekah ya, ataupun bentuk ibadahnya, bentuk doanya ya, atau sesuatu hal yang tidak mengeluh ataupun tidak menyerah ya. Itulah pesan yang disampaikan di kartu karir ataupun keuangan. Ada sebuah perkembangan yang akan kamu dapati jika kamu sudah bisa melewati di kartu pertama dan kartu kedua. Dan sebuah penekanan diri yaitu rasa bersyukur kamu, pendekatan diri terhadap Tuhan, ataupun sebuah doa yang harus kamu tetap sampaikan, atau harapan dan keinginan yang harus kamu sampaikan kepada Sang Ilahi. Intinya adalah pendekatan diri terhadap Tuhan. Itulah pesannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita lanjut di kartu percinta. Aku mohon izinnya untuk Kak Tengkurian. Apa sih pesan yang disampaikan di kartu percintaan ini untuk Kak Tengkurian di tahun 2025? Kita mulai saja. Inilah kartunya. Seperti biasa, Ratu akan mencoba untuk mengambil kartunya menjadi 3. 1, 2, dan 3. Kita mulai saja. Apa sih pesan yang disampaikan di kartu percintaan untuk Kak Tengkurian di tahun 2025 ini? Kita mulai. Wow, luar biasa. Kartunya ini sama loh Kak, sama kayak karya Ricis. Berarti kemungkinan besar kedua-duanya punya karakter yang sama ya. Di sini kartu pertamanya sesuai dengan apa yang terjadi pada kartu percintaan karya Ricis, yang dimana seseorang memiliki sebuah mahkota begitu besar dan bercahaya. Pesan yang disampaikan ini bisa jadi menunjukkan adanya yang terjadi pada keduanya atau salah satu di antara kalian. Pada intinya, kartu ini adalah kartu yang dimana mengingatkan untuk tidak dilakukan supaya tidak ada penyesalan yang terjadi lagi di dalam suatu kehidupan ataupun hubungan asmara di tahun 2025. Ya, karena karakter yang egois dan keras kepala ini akan merugikan diri sendiri ataupun orang-orang sekitarnya. Itulah pesan yang disampaikan di kartu pertama. Kita lanjut di kartu kedua, ada suatu perasaan yang tidak adanya kejujuran. Nah, ternyata Kak Tengkurian ini ada suatu keadaan yang membuat kamu tuh kayak tidak jujur dengan suatu keadaan itu. Ada suatu hubungan, entah itu di masa lalu ataupun hubungan kamu di saat ini, ya, ada ketidakjujuran yang terjadi pada suatu hubungan. Yang dimana ketidakjujuran ini membuat sebuah keadaan adanya konflik yang terjadi ya, adanya sebuah keadaan yang dimana bisa menjadikan suatu penyesalan dalam suatu hubungan ya. Karena di sini menunjukkan suatu pesan yang dimana kartu ini juga mungkin bisa baik ya Kak ya, bisa positif dan baik tergantung situasi dari Kak Tengkurian. Nih contoh Kak, hal yang negatif itu ada suatu kebohongan yang terjadi pada suatu hubungan ya. Adanya suatu ketidakjujuran, perasaan cinta, kasih sayang, kenyamanan ya, ataupun sebuah keadaan dalam pemikiran ya. Dan ternyata kartu ini bisa positif Kak.
Ternyata mungkin Katengkurian ini masih punya rasa yang terjadi yang belum bisa dihilangkan di masa lalu kamu itu kepada Kak Ria Ricis ya. Intinya ada ketidakjujuran dalam suatu hubungan. Dan kartu ini memberikan sebuah pesan untuk singkatnya adalah menciptakan sebuah kejujuran itu sangat penting Kak untuk mendapatkan sebuah keadaan yang kamu harapkan bisa tercapai. Jadi kalau misalkan ada suatu keadaan yang lebih baik jujur terhadap kondisimu dengan seseorang ya saat ini, atau ada perasaan yang masih berada di dalam suatu hubungan di masa lalu dengan Kak Yalicis ya, maka ini adalah hal yang baik ya Kak ya untuk mendapatkan komunikasi yang baik, bukan berarti menggambarkan sebuah hubungan yang ya kus kembali istilahnya seperti itu. Intinya komunikasinya harus diperbaiki. Tapi nyatanya kita lanjuti kartu ketiga, di sini menunjukkan suatu pesan yang dimana ada orang baru yang datang dalam kehidupan. Nah ini nih Kak, ini sebuah hal pembacaan yang mungkin Kak Tengkurian saja yang tahu ya Kak ya, yang mungkin Kak Tengkurian saja yang tahu ya, yang dimana seseorang baru ini membangkitkan rasa cinta, kasih sayang, ataupun sebuah kenyamanan. Nah, seseorang baru ini menunjukkan suatu keadaan, ada suatu keadaan yang bisa didampingkan kena ketidakjujuran ini. Makanya tadi aku sempat bilang bahwasannya di kartu kedua ini ada ketidakjujuran terhadap suatu masa lalu ataupun saat ini. Nah, pesannya sekarang bukan berbicara tentang pada masa lalu ataupun pada saat ini, tapi lebih baik Kak Tengku untuk memikirkan sebuah kejujuran ini untuk dilakukan terhadap situasi yang sedang terjadi pada suatu hubungan ya, kepada orang baru ataupun ke orang lama ya. Yang dimana untuk mendapatkan suatu hubungan yang baik, orang yang baik atau bahkan pernikahan yang baik seperti itu. Terima kasih, hatur nuhun matur suwun. Inilah pembacaan di kartu kehidupan, percintaan dan juga karir untuk Kak Iya Ricis dan juga untuk Kak Tengkurian. Ini hanya sebuah prediksi di tahun 2025. Apa yang disampaikan ini semoga ada manfaatnya untuk mendapatkan suatu kehidupan lebih baik di tahun 2025. Hatur nuhun matur suwun, terima kasih banyak. Jangan lupa bantu subscriber channel YouTubeku di Ratu Tarot Indonesia. Bye-bye.